Kontroversi seputar renovasi Spotify Camp Nou kembali mencuat dan kini menjadi sorotan dalam wacana politik klub menjelang pemilihan Presiden FC Barcelona yang dijadwalkan akan berlangsung pada 15 Maret 2026. Fermin Lopez kembali menegaskan komitmennya untuk tetap bersama FC Barcelona dalam jangka panjang, bahkan menyatakan untuk pensiun di klub yang telah membesarkannya itu. Dari bursa transfer, klub terus memperkuat strategi perekrutan jangka panjang mereka dengan mengincar salah satu bek muda berbakat asal Belanda, Ruud Nijstad, 18 tahun, yang saat ini bermain untuk FC Twente. Rumor transfer di Camp Nou kembali menghangat setelah legenda sepak bola Inggris Gary Lineker memberikan komentar tentang salah satu target utama Barcelona di bursa transfer musim panas. Selain itu, Barca dilaporkan tengah bergerak untuk mengamankan penandatanganan seorang talenta menyerang belia asal Belgia, Jesse Bisiwu, dan menolak untuk mengejar transfer striker La Liga yang memiliki klausul rilis senilai 30 juta euro sebagai langkah potensial di bursa transfer musim panas mendatang. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 29 Januari 2026. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini untuk update Barca terbaru berikutnya. Salah satu kandidat calon presiden, Victor Font, secara terbuka mengkritik kepemimpinan Joan Laporta, terutama terkait janji dan progres pembangunan Stadion Kebanggaan klub. Font menyampaikan kritiknya setelah publikasi foto dan video kondisi Camp Nou yang menunjukkan kebocoran serius akibat badai hujan di laga Barcelona kontra Real Oviedo. Menurutnya, insiden itu mencerminkan masalah manajerial yang lebih luas dalam proyek renovasi stadion. Kami dijanjikan stadion yang siap pada November 2024. Sekarang kita tahu kapasitas maksimal tidak akan tersedia hingga Desember 2027 atau bahkan lebih, ujar Font mengkritik penundaan yang terus terjadi. Calon presiden itu juga mempertanyakan proses pemberian kontrak renovasi kepada perusahaan yang disebutnya memiliki skor evaluasi internal paling rendah dari seluruh kandidat teknis. Keputusan yang menurutnya menunjukkan kurangnya perencanaan matang dan transparansi oleh Dewan Laporta. Dalam pidatonya, Font turut menekankan perlunya perubahan dalam model kepemimpinan klub, menyebut bahwa para anggota berhak atas pengelolaan yang lebih profesional dan jelas. Hanya klub yang dikelola dengan baik yang dapat mempertahankan model pemilikan oleh anggota dan meraih hasil yang berkelanjutan di lapangan, katanya. Kritik ini muncul di tengah persiapan klub menghadapi pemilihan presiden, di mana Laporta akan bersaing lagi untuk jabatan tertinggi di Camp Nou. Isu stadion diprediksi akan menjadi salah satu tema hangat yang akan dibahas calon-calon lain selama masa kampanye. Dalam sebuah wawancara, Fermin Lopez menyatakan bahwa ia ingin menghabiskan kariernya di Camp Nou, bahkan pensiun di klub yang membesarkannya. Fermin, yang musim ini tampil sebagai salah satu pengatur tempo penting di lini tengah Barcelona, menunjukkan sikap tegas saat membantah berbagai rumor kepindahannya, termasuk kabar ketertarikan dari klub lain musim lalu. Kepada pewawancara, ia menyatakan bahwa spekulasi itu tidak pernah benar-benar menggoyahkan niatnya untuk bertahan di Barca. Saya selalu ingin berada di Barca. Ini klub yang saya cintai dan di mana saya ingin bermain selama bertahun-tahun. Saat ini, saya bahkan ingin pensiun di sini, ujar Fermin. Performa Fermin di musim ini menjadi bukti komitmennya kepada klub. Ia telah menjadi pemain kunci dalam skema permainan Barcelona, mencatat kontribusi gol dan assist yang signifikan di berbagai kompetisi. Selain itu, sang gelandang juga mengkonfirmasi bahwa pembicaraan terkait perpanjangan kontrak Barcelona tengah berjalan, yang akan mengakhiri spekulasi masa depan dan memastikan keberadaannya di Camp Nou untuk beberapa musim mendatang. Langkah ini memberi sinyal kuat bahwa Barcelona akan terus mengandalkan sosok muda yang sudah menjadi salah satu tulang punggung di lini tengah, sejalan dengan strategi klub dalam menumbuhkan dan mempertahankan talenta dari akademi sendiri. Laporan terbaru menyebut bahwa klub Katalan semakin dekat untuk menyelesaikan kesepakatan dan memasukkan Ruud Nijstad
18 tahun ke dalam rencana masa depan tim cadangan dan tim utama. Menurut laporan dari Barça Universal dan dikonfirmasi oleh sumber media internasional, Barcelona melihat Nistad sebagai bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk memperkuat struktur pemain muda mereka, dengan tujuan memastikan jalur yang jelas dari akademi hingga ke tim senior. Nistad, bek bertahan berkaki kiri yang tengah mencuri perhatian setelah beberapa penampilan untuk tim senior Twente, dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang secara alami dalam filosofi permainan Barcelona, khususnya dalam hal permainan dari belakang dan kontrol bola. Rencana awal klub adalah membawa Nistad ke Barça Athletic pada musim mendatang sebelum berkesempatan untuk bersaing mendapatkan panggilan dari pelatih tim utama Hansi Flick berdasarkan performanya di level reserve. Strategi ini selaras dengan pendekatan Barca yang belakangan fokus pada talenta muda di pasar Eropa yang bisa tumbuh dan beradaptasi secara perlahan dalam struktur tim Barcelona daripada dilewatkan atau dipaksa langsung ke skuad utama. Jika kesepakatan ini terrealisasi, Nistad akan menjadi salah satu aset pertahanan masa depan Barcelona, meneruskan fokus klub dalam membangun generasi pemain yang kompetitif sekaligus berpotensi nilai jual kuat di masa depan. FC Barcelona dilaporkan menolak untuk mengejar transfer striker La Liga yang memiliki klausul rilis senilai 30 juta euro sebagai langkah potensial di bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan ini mencerminkan fokus klub untuk mendatangkan sosok penyerang dengan pengalaman kompetitif lebih tinggi daripada mengejar target muda tersebut. Menurut laporan terbaru, striker yang dimaksud Eta Eyong yang bermain di La Liga dan memiliki performa impresif musim ini sempat menarik perhatian Barca sebagai opsi yang relatif terjangkau untuk menggantikan posisi Robert Lewandowski yang kontraknya berakhir musim ini. Namun, klub akhirnya memutuskan untuk tidak memasukkan nama pemain itu dalam target transfer musim panas mendatang. Barcelona menyadari bahwa beberapa klub lain, termasuk di Liga Inggris, mungkin lebih mampu memenuhi klausul rilis sebesar 30 juta euro, sehingga persaingan harga bakal menyulitkan Blaugrana. Selain itu, keputusan ini sejalan dengan strategi klub untuk mencari striker dengan pengalaman kompetitif lebih matang, alih-alih sosok penyerang muda dengan nilai rilis tinggi. Meski demikian, Barcelona tetap menjaga hubungan baik dengan agen pemain tersebut dan kemungkinan untuk terus memantau perkembangannya di masa depan tidak sepenuhnya ditutup, terutama jika situasi menjadi lebih menguntungkan di luar musim panas mendatang. Keputusan ini memberi sinyal bahwa Blaugrana kini mengincar opsi yang lebih mapan di lini serang dengan nama-nama yang lebih berpengalaman masih masuk dalam radar klub untuk memperkuat area penyerangan pada musim 2026-27. Menurut Lineker, striker incaran klub Katalan, Julian Alvarez, disebut tidak sepenuhnya nyaman dengan situasinya saat ini di Atletico Madrid. Sebuah sinyal yang bisa jadi peluang bagi Barca. Barcelona dikabarkan sangat serius mencari pengganti striker utama menjelang musim depan, terutama jika kontrak Robert Lewandowski benar-benar berakhir atau ia pindah klub. Alvarez yang dianggap memiliki kualitas level tinggi dan pengalaman di panggung besar muncul sebagai target prioritas. Lineker menyampaikan komentar tersebut saat menjadi tamu di podcast The Rest is Football. Ia menyebut bahwa meskipun banyak rumor di media sosial terkait situasi sang penyerang, ada indikasi bahwa Alvarez tidak merasa sepenuhnya puas dengan kehidupannya di Atletico, dan hal ini bisa memicu minat klub lain jika ada peluang nyata. Namun Lineker juga memperingatkan bahwa rumor transfer semacam ini seringkali tidak sepenuhnya akurat dan masih harus dilihat apakah ketidaknyamanan sang pemain benar-benar akan berujung pada perubahan klub. Selain Barca, klub besar lain dari Inggris seperti Arsenal dan Tottenham Hotspur disebut juga tengah memantau situasi sang pemain, siap bergerak jika keadaan berubah. Situasi ini memberikan dinamika baru dalam upaya Barcelona membangun lini serang yang kompetitif untuk musim 2026-27 di tengah persaingan ketat di bursa transfer dan kebutuhan klub akan striker kelas dunia. FC Barcelona dilaporkan tengah bergerak untuk mengamankan penandatanganan seorang talenta menyerang belia asal Belgia, Jesse Bisiou, sebagai bagian dari strategi klub dalam memperkuat lini depan masa depan dengan pemain muda bertalenta. Laporan ini muncul saat klub juga aktif melakukan berbagai operasi transfer di Barça Athletic dan tim cadangan.
Menurut laporan, Bisiwu yang berposisi sebagai winger kiri dan baru berusia 18 tahun setelah ulang tahunnya pada 22 Januari lalu, telah menarik perhatian pemantau bakat Barcelona sejak tampil mengesankan, termasuk pada turnamen tingkat internasional usia muda. Barca telah membuka komunikasi dengan klubnya saat ini, klub Bruges, dan berharap dapat menyelesaikan kesepakatan segera atau pada musim panas mendatang. Klub Katalan sebelumnya telah menyelesaikan beberapa perekrutan pemain muda lainnya di jendela transfer ini, termasuk bek Patricio Pacifico dan Juventus Onstein, serta mengamankan gelandang Hamzah Abdal Karim, menunjukkan konsistensi Barca dalam mencari talenta berbakat di pasar pemain muda Eropa. Bisiwu dipandang memiliki potensi berkembang secara bertahap di lingkungan Barca, dengan kemungkinan awalnya bergabung di Barca Athletic sebelum mendapatkan peluang merasakan kompetisi tim utama di masa depan. Itulah rangkaian update Barca terbaru hari ini. Dari dinamika politik klub, komitmen pemain kunci, hingga manuver transfer masa depan, Barcelona terus bergerak di tengah fase penting yang akan menentukan arah proyek jangka panjang Blaugrana. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini. Visca Barca!